Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Maulida, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 11. Kejayaan Islam. Pada masa kejayaannya, peradaban Islam berkembang pesat dan mencapai kesuksesan dalam segala bidang. Masa tersebut disebut dengan julukan The Golden Age of Islam atau masa keemasan kejayaan Islam. Perkembangan Islam pada masa kejayaan sebagian besar dicapai pada masa dua kerajaan besar, yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Periode 650 sampai 1250 Masehi merupakan masa kejayaan Islam. Periode ini juga disebut sebagai periode klasik. Pada periode ini lahir dua periode besar, yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Daulah Umayyah berdiri setelah masa kekhalifahan. Daulah Umayyah didirikan oleh keluarga Bani Umayyah. Daulah ini berkuasa selama dua periode dengan sistem monarki yang berpusat di Damaskus dan Andalusia atau Spanyol. Adapun Daulah Abbasiyah berdiri setelah Daulah Umayyah runtuh. Daulah Umayyah berdiri pada tahun 661 sampai 750 Masehi di Damaskus, Suriah. Daulah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, putra Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Muawiyah merupakan khalifah pertama dari Daulah Umayyah. Muawiyah memiliki jasa sangat besar terhadap kemajuan Daulah Umayyah. Pada masa kepemimpinan Muawiyah yang berpusat di pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Makkah ke Damaskus, Suriah. Daulah Umayyah bertahan di Damaskus lebih kurang selama 90 tahun. Daulah Umayyah di Damaskus mencapai kejayaannya pada masa Khalifah ke-6, yaitu di bawah kepemimpinan Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik. Salah satu bukti kejayaan Islam pada masa ini yaitu luasnya wilayah kekuasaan Daulah Umayyah. Ada beberapa bukti kejayaan Daulah Umayyah di Andalusia. Bukti-bukti tersebut sebagai berikut. 1. Didirikan bangunan-bangunan megah dengan arsitektur yang sangat indah seperti Masjid Cordoba dan Universitas Cordoba. Pembangunan kota yang cukup masif pun ikut membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat yang tinggal di kawasan Andalusia. Daulah Abbasiyah muncul setelah Daulah Umayyah di Damaskus runtuh. Daulah Abbasiyah dipelopori oleh Abu Abbas As-Soffah, salah satu keturunan Bani Abbas. Sebelum Abbasiyah merupakan suatu gerakan anti pemerintah yang menolak tunduk pada kepemimpinan Daulah Umayyah. Abbasiyah pertama kali dipimpin oleh Abdullah bin Abbas. Setelah Abdullah wafat, dilanjutkan oleh Muhammad. Muhammad pun akhirnya wafat pada tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi. Ia didasarkan oleh anaknya Ibrahim al-Imam. Setelah Ibrahim wafat, gerakan tersebut dipimpin oleh saudaranya yang bernama Abu Abbas As-Soffah. Selanjutnya, pada 132 Hijriah atau 750 Masehi, Abu Abbas As-Soffah mendeklarasikan Daulah Abbasiyah. Sejak saat itu, Daulah Abbasiyah resmi diterima oleh umat Islam. Sistem kekhalifahan pada masa Daulah Abbasiyah berbeda dengan sistem pemerintahan pada masa Daulah Umayyah. Sistem pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah berubah-ubah sesuai perkembangan politik, sosial, budaya, dan kebijakan pemimpinan. Pada masa Daulah Abbasiyah, sistem pemerintahan dipimpin oleh 3 daulah atau bani besar, Bani Abbas, Bani Buwayhi, dan Bani Saljuk mendominasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Adapun sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 4 periode. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejayaan Islam, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal ini antara lain konsistensi umat Islam terhadap ajaran Islam. Adanya ajaran Islam yang mendorong umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan dan terus-menerus. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam sebagai agama dakwah yang mengajarkan keseimbangan antara kehidupan di dunia dan akhirat. Adapun faktor eksternalnya yaitu adanya asimilasi dalam berbagai bidang, adanya gerakan terjemahan yang dilakukan dengan menerjemahkan kitab-kitab asing dan menerjemahkan kitab pribadi dalam bahasa asing. Dengan adanya gerakan terjemahan, umat Islam dapat dengan mudah mempelajari berbagai kitab asing. Selain itu, kitab-kitab umat Islamnya dapat dipelajari oleh bangsa lain.
ketaatan umat Islam dalam menjalankan ajaran Al-Quran dan hadis. Semangat umat Islam dari berbagai penjuru dunia dalam menuntut ilmu, misalnya ilmu kedokteran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu geografi, ilmu kimia, ilmu fisika, dan ilmu filsafat. Para ulama dan ilmuwan yang berdiri sendiri dan menolak menjadi pegawai pemerintah. Dengan cara tersebut, para ulama dan ilmuwan dapat mengembangkan keilmuannya tanpa terikat institut atau lembaga manapun. Adapun beberapa bukti kemajuan Islam pada masa kejayaan Islam antara lain kemajuan dalam bidang wilayah, pemerintahan, kemajuan dalam bidang pendidikan, dan kemajuan dalam bidang sosial dan fisik. Kejayaan Islam tidak terlepas dari jasa para tokoh yang memberikan kontribusi besar. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Al-Farabi, Ibnu Rushd, Imam Al-Ghazali, Al-Kindi, Ibnu Sina, dan Al-Khawarizmi. Tokoh-tokoh masa kejayaan Islam memiliki beberapa perilaku terpuji yang pantas diteladani oleh setiap umat Islam, antara lain hidup rukun, berperilaku kompetitif, berusaha sungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan berperilaku zuhud.